Nah, hari ini kita mau bahas pembangunan 1 juta rumah nih Pak dari Qatar. Ya, Seperti apa impact-nya ke kita nih ya, khususnya ke emiten? Kira-kira emiten apa aja nih yang diuntungkan mungkin ya dari investasi ini? oke. Jadi my friends, ini pertama nih disclaimer ya, bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Terus juga kita akan coba bahas, memang nih beritanya baru rilisnya kemarin ya setelah marketnya tutup, dan memang berita-berita seperti ini tuh di kala marketnya seperti tadi kata Pak Iwan, "Aduh kok RQ45-nya ganti-gantian sama ISG." Kita tuh butuh suatu hal yang sifatnya tuh, apa ya, booster ya, supaya, market itu bisa bergerak. Cuma pertanyaannya adalah apakah berita ini bisa menggerakkan marketnya itu pertama. Apakah berita ini bisa memberikan sentimen yang sangat positif nih, terutama ke sektor-sektor terkait. Ini yang akan coba kita cari tahu. Dan nanti mungkin saya akan minta bantuannya Iwan juga untuk kasih lihat chart-nya seperti apa. Jadi, beritanya ini saya akan ambil, tadi saya pagi-pagi saya coba cari satu berita yang sudah bisa meng-cover semua informasinya. Ini kebetulan ada dari, Kompas ya. Jadi di sini emang tadi yang seperti Yuli bilang bahwa Qatar akan membangun 1 juta rumah dalam program pembangunan 3 juta rumah. Jadi saya ada beberapa poin yang mau dibahas nih my friends, semoga bisa menjadi insight. Yang pertama, di sini dibilang bahwa Qatar itu akan ikut bantu bangun 1 juta rumah nih, di mana programnya 3 juta rumah dalam per tahun ya. Jadi kalau ditanya, apakah ini adalah suatu hal yang bagus? Jawabannya jelas. Ini adalah suatu hal yang bagus, dan apalagi kalau misalnya kita sering mendengar Pak Prabowo itu pengen mengejar pertumbuhan 8%, ini bisa menjadi salah satu mesin lah, mesin utamanya untuk bisa mendongkrak pertumbuhan yang lebih baik ya. Jadi kalau tanya apakah ini bagus? Jawabannya bagus. Poin yang kedua, kalau seandainya dilihat dari berita ini, kita belum bahas lebih detail ya my friends. Kalau lihat dari berita ini secara umum, sektor-sektor apa aja sih yang diuntungkan udah jelas. Kalau seandainya pembangunan ini berlangsung dan berjalan sesuai dengan ekspektasi, ekspektasinya permintaan seperti bahan bangunan seperti semen seharusnya akan meningkat. Ya, karena kalau bangun 1 juta rumah ini, apalagi kalau misalnya dilihat secara umum kan, wah pasti pembangunannya akan merata kan. Jadi harusnya daerah-daerah yang atau mungkin tempat-tempat pemukiman yang selama ini belum ada, itu harusnya bisa memberikan impact yang positif. Nggak cuma bahan bangunan seperti semen, tapi seperti cat pun juga pasti akan dibutuhkan. Karena kalau bangun rumah kan pasti akan dicat ya, nggak mungkin cuma bata aja gitu my friends. Nah itu kalau misalnya kita lihat dari sisi poin-poin dari sisi sektor-sektor apa aja yang diuntungkan. Nah, tapi ini kita kalau misalnya baca berita ada beberapa poin yang mungkin kita juga harus garis bawahi ya, supaya lebih bisa lihat dari sudut pandang pasarnya. Yang pertama di sini dibilang bahwa ini kan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU pengembangan proyek 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar. Artinya ini kan masih MOU ya. Jadi kalau misalnya my friends lihat, belum ada misalnya gini, oke kita akan mulai bangun start misalnya di bulan April ya, 1 juta rumah dari Qatar itu starting kuartal 1 tuh sekian, kuartal 2 akan dimulai, sekian besar, terus nanti daerahnya udah confirm di sini 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 gitu. Itu belum terlihat ya. Jadi ada baiknya my friends menunggu detail mengenai pengembangan selanjutnya. Jadi ini masih MOU, yang namanya MOU memang ada apa ibaratnya niat baik gitu deh. Oke, niat kita akan bangun gini. Tapi hal itu masih bisa berubah ya my friends. Itu resiko yang my friends harus perhatikan. Terus yang kedua, tadi saya dapat nih Yul, pas saya baca akan dibangun dalam bentuk rumah susun. Jadi vertikal. Jadi bukan bangun rumah yang landed house gitu loh, yang kayak rumah-rumah biasa gitu. Itu pasti kan butuh lahannya gede banget kan. Jadi oke, berarti kalau misalnya sifatnya itu vertikal, wilayah yang dibutuhkan tidak sebesar kalau misalnya dia mau bangun bentuknya itu kayak rumah-rumah gitu ya. Nah, kalau misalnya dibentuknya seperti rumah susun, pertanyaan berikutnya adalah ini tipenya yang akan seperti apa? Ya, apakah nanti tipikalnya kan kita pernah dengar tuh kayak di IKN itu pembangunannya kebutuhan betonnya itu lebih spesifik sehingga lebih efisien dan lebih cepat dibikinnya gitu kan. Nah, kalau misalnya tipe-tipe ini yang nanti akan dijalankan, terus tinggi rumah susunnya itu seperti apa, ini pasti akan berpengaruh kan, jumlah permintaan semennya seperti apa, spesifik untuk bahan bangunan pasti akan seperti apa. Ini yang sejauh ini belum terlihat nih, my friends. Memang kalau di sini diharapkan, hunian ini nantinya bisa mengurangi kawasan kumuh nih di perkotaan. Jadi
tempatnya ini itu kalau dilihat berdasarkan informasi ini seperti di wilayah perkotaan nih. Dan kalau tadi saya coba cari daerah-daerahnya itu akan berada di kisaran di area seperti kayak di Jakarta, di Jawa Barat, di Banten. Jadi memang untuk saat ini fokus awal pembangunannya itu di daerah-daerah yang memang mungkin pemukimannya juga udah perkotaan ya. Jadi ini masuknya tuh ke perkotaan. Jadi kalau misalnya dilihat bukan di daerah-daerah yang berarti ini menunjukkan sinyal bahwa oh awalnya kan kalau misalnya baca kita cuma headline aja oh bisa jadi bikinnya di daerah-daerah kayak di dekat IKN gitu atau mungkin di daerah yang memang di luar Jawa, tapi ternyata untuk tahap awal ini MOU ini sepertinya akan dibangun di daerah-daerah atau di area-area di Jakarta, Jawa Barat dan juga di Banten nih atau mungkin di sekitar situ nih. Jadi wilayahnya masih di wilayah perkotaan nih, my friends. Terus juga kalau misalnya kita baca ya, ini kan Qatar mau bangun nih 1 juta rumah, tapi pasti dari sisi Qatarnya sebagai negara yang memang dia itu kuat dari sisi migas gitu ya, dia dapat pasti kan ada dapat sesuatu kemudahan kan harusnya kan kalau invest di Indonesia kan. Nah bisa jadi dengan adanya Qatar masuk sini bisa jadi ini salah satu kita ngeliatnya di sisi lain nih, bisa jadi malah sektor migas nanti nih yang akan diuntungkan. Loh kok sektor migas yang diuntungkan? Karena kalau Qatar masuk, mereka Qatar yang mau bangun, otomatis akan ada kemudahan di sektor migas gitu ibaratnya. Ini harusnya malah akan jadi sisi yang positif justru di sektor migas, malah bukan dari sisi kita dari sisi properti atau mungkin dari pembangunan 1 juta rumah ini nih. Nah ini mungkin sudut pandang lainnya mungkin kita juga bisa lihat nih, mungkin sektor-sektor yang memang akan diuntungkan dari kemudahan-kemudahan bisnis terutama di sektor migas ini harusnya akan lebih diuntungkan nih. Kalau ngelihat dari Qatar yang benar-benar mau bantu pembangunan 1 juta rumah. Dan di sini disebutkan juga bahwa nggak cuma Qatar, tapi juga akan ada beberapa investor lain yang akan ikutan juga, negara lain yang akan ikutan juga untuk bangun. Jadi sejauh ini yang mau kita bilang bahwa ya ini bagus, my friends, tapi memang masih banyak detail skema, detail tempat, terus juga nanti komposisi bangunannya akan seperti apa yang memang masih belum terlihat jelas. Oke. Terus juga mungkin pertanyaan selanjutnya tambahan ya. Berarti kalau misalnya pembangunan untuk kayak rumah susun seperti ini, terutama memang yang disasar adalah kelas menengah ke bawah, apakah lembaga keuangan seperti kayak BTN akan diuntungkan? Kan selama ini kan BTN kan diuntungkan ya. Di sini sih kalau saya lihat direktur utamanya BTN tuh ikut ibaratnya hadir dalam penandatangan MOU ini. Tapi kalau misalnya dilihat apakah BTN akan diuntungkan atau tidak, sepertinya memang belum ada statement lanjutan dan sejauh ini juga masih belum dijelaskan lebih detail nih skema investasi itu akan seperti apa. Jadi kalau dilihat dari keadaan ini bagus, tapi memang sebenarnya detail-detail yang lain itu masih belum terlihat jelas nih, my friends. Jadi gimana cara menyikapi berita ini? Nah, ada baiknya mungkin akan dilihat dari sisi teknikalnya juga ya. Saya pasti akan butuh bantuannya Iwan banget. Memang semen, terutama semen ya, my friends, kalau dilihat ya dalam beberapa tahun terakhir, dalam beberapa waktu terakhir ini memang semen tuh kayak nggak ada berita yang benar-benar positif banget dan program 3 juta rumah ini salah satu yang diekspektasikan bisa menjadi salah satu yang menggerakkan sektor semen nih. Nah sejauh ini dari sisi trennya, dari sisi momentum itu emang nggak terlalu oke. Nah kalau my friends tertarik misalnya mau beli sahamnya seperti di semen atau yang berhubungan dengan cat kayak Avian, ada baiknya mungkin menunggu momentum itu lebih positif atau detail pengerjaan ini nanti rilis nih. Kalau sekarang ini karena masih general banget dan masih belum benar-benar kelihatan nih kira-kira detailnya seperti apa. Jadi untuk hari ini saya bukan lebih ke arah kasih ide, my friend, tapi saya akan lebih ngebahas berita ini dan mungkin untuk bisa lebih maksimalin kalau memang mau beli saham-saham yang terkait dengan berita ini, coba kita tanya sama Iwan deh. Kira-kira chartnya mendukung nggak sih Iwan si semen sama si cat ini? Oke, silakan Ya, Pak Satriawan. Ya, seperti yang tadi udah dikatakan ya, semen itu tampaknya memang tidak bagus di tahun 2024, dari 2023 juga. Bahkan peak-nya itu di 2019 ya, setelah dia COVID itu bahkan lebih rendah lagi. Jadi ya bayangin aja itu di tertingginya itu di 2019 April itu ada di 14.500-an, sekarang udah di 3.000 ya. Jadi udah turun lumayan dalam banget.
lumayan dalam banget gitu ya. Nah, jadi untuk semen Gresik, ini kita ngomong semen Gresik dulu, jadi SMGR itu, semen Indonesia. Semen Indonesia sudah break support di 3410, jadi selama tidak bisa balik lagi di atas 3410, itu potensi rounding top, itu arahnya di 2500. Sementara resisten pendeknya di 3220 sampai di 3410. Dari level itu baru oke lah, ada potensi untuk rebound dikit. Selanjutnya di INTP juga kurang lebih sama. Ini justru beberapa hari ini turunnya udah lumayan dalam banget. Kemarin di 30 Desember itu masih di 7750, sekarang udah di 6525. Jadi next supportnya itu ada di 6275, di mana 6275 ini akan membuka potensi untuk koreksi lebih jauh lagi. Overall memang masih bearish untuk INTP-nya. Kedua terbesar ya. Wan, kalau misalnya dari sini, kan kalau tadi kita bahas ya, dari sisi berita memang belum sepenuhnya benar-benar clear lah ya. Jadi masih banyak hal yang perlu lebih didetailkan. Secara momentum juga, secara chartnya juga nggak mendukung berarti ya. Jadi ada baiknya berarti menunggu berita terlebih dahulu sama momentum dari sisi teknikal juga membaik. Itu akan lebih oke kali ya, Wan. Kalau sekarang resiko lebih gede nggak sih? Iya, jadi apa berita yang keluar kemarin itu belum terrefleksikan di pasar gitu ya. Jadi belum tercermin di harga dan volume. Kayaknya sih kemarin beritanya kan sore atau maghrib gitu ya. Iya. Jadi belum terrefleksikan. Ya kita lihat aja nanti di awal buka gimana. Ada volume yang gede nggak? Kalau volume yang gede terus naiknya 5%, 8% sih harusnya sih ada potensi perubahan tren gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak terjadi ya akan begini-begini aja untuk semen-semen. Justru poin terakhir tadi yang Iwan bahas itu tuh, kalau sampai ternyata berita ini nggak menggerakkan sama sekali, justru itu sinyal yang sangat jelek sekali ya buat saham-saham semen, karena pembukaan tahun udah nggak bagus, berita bagus pun juga nggak berhasil mendorong itu mungkin resiko yang my friends harus benar-benar perhatiin sih terkait dengan berita ini. Thank you, Wan. Saya sih ngelihat di kolom pertanyaan tuh nggak ada yang nanya semen ya, rata-rata kan nanyanya Big Bang, DKA gitu ya. Jadi kayaknya kita ngomong semen ini didengerin apa enggak nih? Belum kali Pak, karena kan beritanya baru banget rilis nih Pak, belum rame. Nanti ya, kalau beritanya udah agak rame, kayak tadi yang Pak Fat bilang ya, karena beritanya baru masih banyak item-item yang perlu didetailin lagi informasinya yang masih perlu kita tunggu kali ya. Nanti mungkin ada lebih kejelasan tentang program investasi 1 juta rumahnya, beritanya mungkin nanti lebih banyak yang bermunculan kali ya Pak ya setelah baru dari kemarin. Siapa tahu bisa menggerakkan saham semen tuh Pak, kata ID Mars Aris, didengerin Pak. Seenggaknya kita udah ngasih tahu ya sekarang ya, kalau misalnya nanti jalan, kita udah ngasih tahu di tanggal 9 ini, gitulah gambarannya gitu ya. Nanti ya kalau misalnya ternyata sahamnya gerak, nanti kita recall lagi ya Pak Iwan dan Pak Fat, saham semennya. Siap. Ya my friends.